Selamat berjumpa kembali di channel saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kuadran dan sudut berelasi. Kuadran dan sudut berelasi. Untuk kuadran kita sudah belajar pada video sebelumnya. Untuk yang belum menonton, silakan dinonton dulu pada video sebelumnya. Kuadran dibagi menjadi 4, kuadran 1, 2, dan 3 dan 4. Untuk batas sudut kuadran 1 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran kedua 90 sampai 180, kuadran ketiga 180 sampai 270, kuadran keempat 270 sampai 360. Misalnya sudutnya 91 derajat. Nah, itu dia sudah masuk ke kuadran kedua. Nah, untuk tanda plus minusnya untuk nilai trigonometrinya di kuadran 1 semuanya positif, sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangen semuanya positif. Untuk kuadran kedua, sin dan kosekan saja yang positif. Untuk kuadran ketiga, tan dan kotangen saja yang positif. Dan untuk kuadran keempat, cos dan sekan saja yang positif. Oke, untuk menyelesaikan atau mengerjakan soal-soal sudut berelasi, kalian harus paham juga sudut istimewa. Jika belum paham, maka kalian bisa menonton pada video sebelumnya tentang perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Jadi sudut istimewa sudah ada di sini. Nanti kita tinggal mengerjakan soal. Untuk relasi kepada kuadran 1 kita bisa perhatikan sin 90 kurang alfa itu sama dengan cos alfa. Cos 90 kurang alfa itu sama dengan sin alfa. Tan 90 kurang alfa itu sama dengan kotangen alfa. Jadi di sini kuncinya seperti ini untuk mempermudah ingatan kalian. Sin kalau ketemu 90 jadi cos alfa. Cos kalau ketemu 90 jadi sin alfa. Tan ketemu 90 jadi kotangen alfa. 90 ini bisa diganti dengan 270. Perbandingan sama. Lalu alfa yang belakang ini kita bisa ambil dari sudut yang berada di sini. Oke. Kemudian yang berikut adalah perhatikan kuadrannya. Jadi ini untuk kuadran 1, kebetulan untuk kuadran 1 semua nilai perbandingan trigonometrinya semuanya positif. Jadi hasilnya pun semuanya positif. Contoh soal. Tentukan nilai sin 60. Nilai sin 60 kita bisa kerjakan seperti ini. Sin 60 itu sama saja dengan sin dalam kurung 90 kurang 30. Ya kan? Sin 90 kurang 30. Perhatikan pada relasi di atas. Sin ketemu 90 jadi cos apa? Cos alfa. Nah, alfa yang di belakang itu kita ganti dengan angka yang ada pada belakang sini. Jadi cos 30. Jadi sama dengan setengah akar 3. Seperti itu. Oke, sekarang kita perhatikan relasi untuk kuadran kedua. Ingat bahwa kuadran kedua itu nilai sin dan kosekan saja yang positif dan sudutnya berada di antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Sehingga relasinya ada dua, yaitu 90 plus dan 180 min. Oke, perhatikan ini masih sama dengan yang tadi, tapi di sini hasilnya agak beda. Sin 90 tanpa alfa. Ingat bahwa sin di kuadran kedua itu nilainya positif sehingga hasilnya pun positif. Cos pada kuadran kedua dan tan pada kuadran kedua itu negatif, maka hasilnya pun negatif. Ingat bahwa cos 90 tambah alfa. Alfanya biar kita ganti dengan 1, 90 tambah 1 kan 91 derajat. Nah, itu dia sudah berada di kuadran kedua. Oke, yang berikut adalah sin cos tan 180 kurang alfa. Ingat, untuk sudut 180 ini gampang. Sin kalau ketemu 180 ya tetap sin. Cos ketemu 180 ya tetap cos. Tan ketemu 180 ya tetap tan. Yang bedakan sini adalah hasilnya min plus. Ingat bahwa di kuadran kedua sin saja yang positif. Selain dari sin itu negatif. Jadi cos kuadran kedua hasilnya negatif. Tan juga negatif. Oke, kita lihat contoh. Tentukan nilai sin 120. Sin 120. Kita kerjakan menggunakan relasi yang pertama atau relasi yang kedua.
Sin 120 itu sama saja dengan kita kerjakan dengan relasi yang pertama. Sin 90 ditambah 90 ditambah berapakah sama dengan 120? 90 tambah 30. Oke. Lalu ingat bahwa sin 120 ini berada di kuadran kedua. Sin kuadran kedua hasilnya positif, maka di sini hasilnya pun positif. Sin ketemu 90 jadi cos. Cos apa? Cos, ambil angka belakangnya, cos 30. Cos 30 itu sama dengan setengah akar 3. Atau kita bisa menggunakan relasi yang kedua. Sin 120 itu sama saja dengan sin 180 kita kurangi dengan sesuatu. Sin 180 kurang 60. Oke, analisanya sama. 120 derajat ada di kuadran kedua. Sin di kuadran kedua hasilnya positif. Maka hasilnya di sini pun positif. Sin kalau ketemu 180 ya tetap sin. Sin apa? Sin 60. Jadi alfa belakangnya itu ambil angka yang belakang sini ya. Sin 160 itu setengah akar 3. Seperti ini. Mudah bukan? Relasi pada kuadran ketiga. Nah, untuk relasi pada kuadran ketiga itu adalah relasi 180 plus alfa dan 270 min alfa. Jika kalian sudah memahami relasi pada kuadran 1 dan kuadran 2, maka untuk kuadran 3, 4 itu sangat mudah. Jadi sin kalau ketemu 180 ya tetap sin, cos ketemu 180 ya tetap cos, dan tan ketemu 180 ya tetap tan. Untuk sudut 270 derajat dan 90 derajat itu sama. Jadi sin kalau ketemu 270 itu cos alfa, cos kalau ketemu 270 itu sin alfa, dan tan ketemu 270 itu kotangen alfa. Yang membedakan di sini adalah hasilnya itu plus ataukah min. Jadi hasilnya plus ataukah min itu sangat bergantung pada kuadrannya. Ingat bahwa di kuadran ketiga yang positif hanya tan dan kotangen. Tan dan kotangen. Jadi selain dari tan dan kotangen itu hasilnya negatif. Maka sin hasilnya negatif, cos hasilnya negatif. Seperti itu. Mari kita lihat pada contoh. Oke, tentukan nilai dari tan 270. Tan 210, nilai tan 210. Kita bisa menggunakan relasi yang pertama ataukah relasi yang kedua. Oke, jika kita menggunakan relasi yang pertama berarti relasi 180 plus. Jadi tan 210 itu sama dengan tan 180 ditambah dengan 30 ya. 180 tambah 30 kan 270. Oke, lihat bahwa tan 210 ada pada kuadran ketiga. Kuadran ketiga. Nah, sekarang kita lihat tan kuadran ketiga itu positif, maka hasilnya positif. Jadi tan ketemu 180 ya tetap tan 30. Untuk tan 30 itu adalah sepertiga akar 3. Oke, yang berikut kita bisa mengerjakan pakai relasi yang kedua. Jadi tan 210 itu sama dengan tan 270 kita kurangi 60. Ya, tan 270 kurang 60. Cara analisanya sama, tan 210 ada di kuadran ketiga. Tan kuadran ketiga hasilnya positif, maka di sini hasilnya positif. Tan kalau ketemu 270 jadinya kotangen ya. Kotangen ambil sudut belakangnya 60, jadi kotangen 60 itu sepertiga akar 3. Ataukah kita bisa menggunakan contoh lain, misalnya ya, tentukan cos dari 135, cos dari 135 derajat. Kita bisa menggunakan kuadran relasi yang pertama ya, lebih mudah. Cos 135 itu sama dengan
Cos 180 kita tambah dengan 45. Iya. Kita analisa dulu. 135 ini ada di kuadran di sini 135 ada di kuadran kedua ya. Berarti tidak. Oke. Cos 135 ya. 225. Cos 225. Cos 225 berarti cos 180 ditambah 45. Ya. Sekarang kita analisa 225 ini ada pada sudutnya ada pada kuadran ketiga. Sekarang kita lihat cos di kuadran ketiga itu hasilnya negatif ya. Maka hasilnya di sini pun negatif. Cos kalau ketemu 180 ya tetap cos. Ambil sudut belakangnya cos 45. Cos 45. Minnya tetap cos 45 itu setengah akar 2. Seperti itu. Jadi hasilnya hasil dari cos 225 itu adalah min setengah akar 2. Untuk relasi pada kuadran 4 ada dua, relasi 270 plus alfa dan relasi 360 kurang alfa. Jadi perbandingan trigonometrinya sama. Untuk sin ketemu 270 cos ketemu 270 sin, tan ketemu 270 kotangen. Untuk sin cos tan kalau ketemu 360 ya tetap. Kalau sin ketemu 360 ya tetap sin. Cos ketemu 360 tetap cos, tan ketemu 360 tetap tan. Yang membedakan sini adalah hasilnya. Pada hasil itu kita akan menambahkan nilai negatif ataukah itu tergantung pada kuadran 4. Kuadran keempat itu yang positif adalah cos dan sekan. Sehingga untuk cos sudut 270 plus alfa itu nilainya positif, dan cos 360 kurang alfa itu nilainya positif juga. Selain daripada itu nilainya negatif. Oke, kita lihat pada contoh. Tentukan nilai cos dari 330. Cara menganalisanya sama ya. Tentukan nilai cos 330. Cos 330. Oke, sekarang kita analisa sudutnya. 330 ini berada di kuadran keberapa? Kuadran keempat ya. Sekarang cos di kuadran keempat itu nilainya adalah positif, sehingga hasilnya pun positif. Sekarang kita tinggal mengerjakannya. Cos kita menggunakan relasi yang pertama atau kedua hasilnya sama, yaitu kita coba menggunakan relasi yang kedua. Cos 360 kita kurangkan dengan cos 360 kita kurangkan dengan 30. Iya. Hasilnya plus ya tadi. Cos kalau ketemu 360 tetap cos 30. Nah, nilai cos 30 itu adalah setengah akar 3. Kita juga bisa menggunakan relasi yang pertama seperti ini. Cos 330 itu sama analisanya kayak tadi. Hasilnya tadi plus cos 270 tambah 60. Oke, cos kalau ketemu 270 jadi sin ya. Sin 60. Sin 60 itu setengah akar 3. Oke, satu contoh lagi ya. Contoh yang berikut, contoh yang kedua. Tentukan kosekan dari 315. Oke, kosekan 315.
Ingat, kosekan itu kebalikan dari sini. Kosekan 315. Kita gunakan relasi yang kedua 360 karena lebih mudah. Kosekan di sini ya. Kosekan 315 itu sama dengan kosekan 360 kita kurangkan dengan 360 kurang berapa hasilnya, 315 kurang 45 ya, kosekan 45. Ingat, semua perbandingan trigonometri kalau ketemu sudut 180 atau 360 ya tetap ya kosekan, ketemu 360 ya tetap kosekan. Sekarang kita analisa sudutnya. Jadi analisa sudut untuk mendapatkan plus atau min itu analisa pada soal ya, pada sudut awal. 315 itu ada di kuadran keempat. Kuadran keempat. Sekarang kita lihat kosekan di kuadran keempat itu positif atau negatif. Ingat bahwa yang positif pada kuadran keempat hanyalah cos dan sekan. Jadi kosekan nilainya negatif. Maka di sini hasilnya pun negatif. Kosekan ketemu 360 tetap kosekan. Kita ambil sudut belakang kosekan 45. Jadi min kosekan 45. Kita cari ya. Kosekan 45 itu hasilnya berapa? Kosekan 45. Ingat, kosekan itu adalah kebalikan dari sin. Jadi sama dengan 1 per sin 45. Jadi 1 per sin 45 itu setengah akar 2. 1 bagi 1 akar 2 per 2 ya. 1 kali 2 per akar 2. Jadi hasilnya 2 per akar 2. Kita rasionalkan dengan akar 2 per akar 2. 2 per 2 akar 2. Oke, kita coret hasilnya akar 2. Jadi kosekan 45 itu hasilnya akar 2. Jadi ini min akar 2. Seperti itu. Mudah kan? Jadi saya harap kalian bisa mengerjakan UKBM kalian. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.